Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wazi dari kelas manajemen D2A NPM 2241-1005. Mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi konsep dasar manajemen pemasaran. Konsep dasar manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu pendekatan atau proses pengelolaan aktivitas pemasaran suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Tujuan utama dari manajemen pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sekaligus mencapai tujuan keuangan perusahaan. Definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Ini melibatkan koordinasi sumber daya dan upaya organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sambil mencapai tujuan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi manajemen pemasaran. Peran dan fungsi manajemen pemasaran melibatkan berbagai tanggung jawab yang diperlukan untuk mengelola kegiatan pemasaran suatu organisasi. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi kunci dari manajemen pemasaran. Yang A. Analisis pasar. Menilai tren pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan pemasaran. Mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Yang B. Perencanaan strategis. Merumuskan strategi pemasaran jangka panjang dan jangka pendek. Menentukan tujuan pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang C. Pengembangan produk dan layanan. Menentukan fitur produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengkoordinasikan pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Yang D. Penentuan harga. Menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan. Menganalisis dan menyesuaikan harga berdasarkan faktor-faktor pasar dan persaingan. Yang E. Distribusi dan saluran pemasaran. Menentukan strategi distribusi untuk mengantarkan produk atau layanan ke pasar, mengelola saluran distribusi dan ketersediaan produk di pasar. Yang F. Promosi dan komunikasi. Membuat dan melaksanakan strategi promosi untuk meningkatkan kesadaran produk, mengelola kampanye iklan, penjualan langsung, dan kegiatan promosi lainnya. Yang G. Pengelolaan hubungan pelanggan. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Mengimplementasikan strategi pemasaran yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang H. Riset pemasaran. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Menganalisis data pasar untuk mendukung pengambilan keputusan. Pemasaran dan lingkungan bisnis. Pemasaran dan lingkungan bisnis saling terkait erat dan pemahamannya yang baik terhadap dinamika lingkungan bisnis sangat penting untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Lingkungan bisnis mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi dan keputusan pemasaran suatu perusahaan. Berikut adalah hubungan antara pemasaran dan lingkungan bisnis. Yang A. Pengaruh lingkungan eksternal. Lingkungan bisnis mencakup faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan faktor hukum atau pasar. Faktor-faktor ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan pemasaran, strategi produk, penetapan harga, dan keputusan distribusi. Yang B. Analisis pasar. Pemasaran yang efektif memerlukan analisis pasar untuk memahami implikasi dan perubahan politik ekonomi, sosial, teknologis, lingkungan, dan hukum terhadap bisnis. Analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan eksternal. Yang C. Adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan bisnis selalu berubah dan pemasar harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Perubahan dalam tren konsumen, regulasi, dan teknologi dapat memerlukan penyesuaian cepat dalam strategi pemasaran. Yang D. Ketidakpastian lingkungan.
Lingkungan bisnis seringkali penuh ketidakpastian dan hal ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pemasaran. Pemasaran perlu memiliki fleksibilitas dalam strategi mereka untuk mengatasi perubahan yang tidak terduga. Yang pengenalan produk baru. Perubahan teknologi dapat membuka peluang untuk pengenalan produk baru. Pemasar harus peka terhadap tren inovasi yang mengintegrasikan produk atau layanan baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang pengaruh sosial dan budaya. Pemasaran harus memahami nilai-nilai, sikap, dan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Kegiatan pemasaran harus sesuai dengan norma-norma budaya dan nilai-nilai masyarakat. Yang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak signifikan pada kebijakan pemasaran. Regulasi terkait harga iklan dan distribusi dapat memerlukan penyesuaian strategi pemasaran. Pengaruh lingkungan eksternal terhadap pemasaran. Lingkungan eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Pemasar perlu memahami dan merespon dinamika lingkungan bisnis eksternal agar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Berikut adalah beberapa pengaruh utama lingkungan eksternal terhadap pemasaran. Yang faktor politik, pengaturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, regulasi, dan hukum dapat mempengaruhi aktivitas pemasaran. Pemasar harus memahami dan beradaptasi dengan peraturan yang berlaku. Yang faktor ekonomi. Siklus ekonomi, fluktuasi dalam siklus ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan pasar. Pemasar perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi untuk menetapkan strategi harga dan promosi. Yang faktor sosial dan budaya. Perilaku konsumen, nilai-nilai normal budaya, dan tren sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Pemasar harus memahami dan merespon perubahan dalam budaya konsumen. Yang faktor teknologi. Inovasi teknologi, perkembangan teknologi dapat menciptakan peluang baru atau mengubah cara produk dipasarkan. Pemasar harus mengikuti tren teknologi dan memanfaatkan untuk keuntungan kompetitif. Analisis PESTEL atau disebut Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal. Analisis PESTEL adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau proyek. Akronim PESTEL mengacu pada 6 dimensi yang harus dipertimbangkan. Dalam analisis ini, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pasar dan segmen pasar. Pasar dan segmen pasar adalah konsep kunci dalam pemasaran yang membantu perusahaan memahami dan melayani kebutuhan konsumen yang dengan lebih efektif. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pasar dan segmen. Pasar. Definisi. Pasar adalah tempat di mana membeli dan menjual bertemu untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Cakupannya adalah pasar dapat bersifat lokal, regional, nasional, atau bahkan global tergantung pada area geografis di mana transaksi perdagangan terjadi. Yang segmen pasar. Definisi segmen pasar adalah kelompok pembeli dengan karakteristik atau kebutuhan bersama yang membedakannya dari kelompok pembeli lainnya. Tujuannya membagi pasar menjadi segmen memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dan merinci strategi pemasaran mereka sehingga dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan spesifik setiap segmen. Pengertian pasar. Pasar merujuk pada situasi atau tempat di mana pertukaran atau transaksi antara penjual dan pembeli terjadi. Dalam konteks ekonomi dan pemasaran, pasar bukan hanya fisik tetapi juga dapat mencakup interaksi di berbagai platform, baik konvensional maupun digital. Berikut adalah pengertian pasar dalam konteks pemasaran dan ekonomi. Pasar dalam konteks pemasaran. Dalam pemasaran, pasar merujuk pada kelompok orang atau organisasi yang memiliki kebutuhan dan keinginan bersama, serta kemampuan dan keinginan untuk membeli
produk atau layanan tertentu. Pemasar berusaha untuk memahami perilaku pasar dan merancang strategi pemasaran yang sesuai. Yang B, pasar dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pasar adalah mekanisme di mana barang dan jasa ditukarkan antara penjual dan pembeli. Pasar dapat mencakup segala hal mulai dari pasar tradisional hingga pasar global dan dapat beroperasi secara fisik atau melalui platform elektronik. Identifikasi dan segmentasi pasar. Identifikasi dan segmentasi pasar adalah langkah-langkah awal yang penting dalam pengembangan strategi pemasaran. Identifikasi ke pasar melibatkan pengidentifikasian kelompok potensial pembeli atau pelanggan, sedangkan segmentasi pasar melibatkan pembagian pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau kebutuhan bersama. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merujuk pada proses yang dialami oleh individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, layanan, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Memahami perilaku konsumen adalah kunci dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Beberapa aspek utama perilaku konsumen melibatkan faktor psikologi, sosial, pribadi, dan situasional. Targeting dan positioning. Targeting dan positioning merupakan dua langkah kunci dalam pengembangan strategis pemasaran. Targeting berfokus pada penentuan segmen pasar yang akan menjadi fokus utama, sementara positioning berkaitan dengan cara perusahaan memposisikan produk atau mereknya di benak konsumen dalam segmen tersebut. Kesimpulannya, manajemen pemasaran melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Proses ini melibatkan konsep pemasaran mix 4P, orientasi pasar, identifikasi, serta segmentasi pasar, serta targeting dan positioning. Memahami perilaku konsumen yang mempengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, pribadi, dan situasional. Menjadi kesuksesan pemasaran, pentingnya beradaptasi dengan perubahan pasar dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan menjadi landasan strategi pemasaran yang efektif. Dengan menerapkan konsep dasar ini, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan bisnis mereka melalui penciptaan nilai bagi pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.